Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi seputar tips dunia otomotif. Saya akan mereview salah satu head unit yang sudah bersistem operasi Android ya, di mana head unit dengan sistem Android adalah head unit tertinggi pada saat ini. Tentu dengan beberapa keunggulannya, tetapi jangan salah, ada juga kekurangannya. Sebelum kalian mengganti head unit kalian menjadi head unit dengan sistem Android, tentu kalian akan disuguhkan banyak sekali pilihan head unit berjenis Android. Tentu kalian tidak ingin salah memilih ketika akan membeli head unit tersebut. Dari namanya saja head unit Android, tentu seolah-olah head unit ini adalah sebuah handphone, tetapi bentuknya sudah dalam bentuk head unit di dalam mobil. Biasanya kalian melihat GPS atau navigasi menggunakan ponsel ya, yang ditaruh menggunakan tripod biasanya di kaca ataupun di dashboard. Nah, dengan menggunakan head unit Android, kalian bisa menghemat ruang ya, terutama di dalam kabin mobil yang sempit ataupun kecil. Karena hal tersebut bisa langsung dilakukan oleh head unit berjenis Android. Atau bagi kalian yang sering memakai aplikasi Gojek ataupun Grab, tidak perlu menggunakan HP ya, langsung saja bisa dilakukan menggunakan head unit ini. Saya sudah bicara panjang lebar dari awal, tapi kalian tentu belum tahu head unit apa sih yang saat ini saya gunakan. Head unit ini memiliki merek MTEK dengan tipe 8803 V02G. Memiliki kapasitas RAM sebesar 2 GB, kemudian memori sebesar 16 GB. Pada generasi awal head unit, biasanya kita mendapatkan RAM sebesar 1 GB. Tetapi kali ini, head unit yang kita dapatkan sudah memiliki kapasitas RAM sebesar 2 GB. Tentu hal ini akan sangat membantu kinerja dari head unit tersebut. Kebayangkan RAM 1 GB, sangat sedikit sekali aplikasi yang bisa kita install atau kita tambahkan. Bahkan bisa jadi head unit yang memiliki RAM 1 GB akan gampang sekali lemot. Head unit ini memiliki layar sebesar 7 in dengan teknologi capacitive touchscreen. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi dengan sensitivitas dari layarnya. Kemudian, dia tidak mempunyai slot SD card. Sistem operasinya sudah menggunakan OS Android 9.0 atau Android Pie. Konektivitas Bluetooth dan juga Wi-Fi, memiliki input kamera belakang dan juga kamera depan. Radio FM dan juga AM, sudah mendukung steering wheel control, dan juga garansi resmi selama 1 tahun. Kemudian, sudah mendukung file-file zaman sekarang, yaitu USB, MP3, MP4, MKV, dan juga lain sebagainya. Tapi bagi kalian, para pecinta musik-musik dari CD ya, atau kaset DVD, tentu harus berpikir 2 kali ketika membeli head unit Android. Karena biasanya head unit Android tidak mempunyai fitur tersebut, kecuali head unit Android yang harganya di atas 5 juta rupiah. Tentu akan ada fitur CD atau pembaca DVD tersebut. Kemudian kalian akan bertanya, kok tidak ada slot USB? Nah, pada head unit Android tipe ini, USB-nya terletak di belakang menggunakan kabel perpanjangan. Mempunyai 2 buah slot USB. Slot pertama berfungsi untuk mencharger handphone. Kemudian USB yang kedua berfungsi untuk multimedia yang biasanya kita gunakan untuk menancapkan flashdisk ya.
untuk memutar lagu ataupun video yang sudah kita isi sebelumnya ke dalam flashdisk tersebut. Untuk GPS navigasi bawaan dari head unit ini menggunakan Google Map. Kemudian juga sudah terinstall aplikasi Waze. Dimana untuk aplikasi navigasi Waze kita harus terhubung dengan internet menggunakan WiFi yang kita dapatkan dari hotspot handphone ya biasanya. Head unit yang satu ini adalah head unit yang cukup laris di pasaran, yang mana diproduksi oleh PT Kramat Motor. Bagi kalian yang ingin menonton TV di mobil, maka kita bisa menginstal aplikasi live streaming TV seperti aplikasi video. Dengan cara ini, kita sudah bisa menonton TV di mobil dengan bantuan aplikasi tersebut. Lumayan kan? Nambahin fitur bisa nonton TV di head unit ini. Mengingat RAM-nya hanya sebesar 2 GB saja, tentu saya tidak menyarankan kalian untuk menginstal aplikasi yang tidak terlalu penting untuk menjaga kestabilan dari head unit ini dan juga kinerjanya tidak lemot-lemot amat ya. Dengan fitur Bluetooth yang disediakan, kita sudah bisa menerima panggilan telepon ataupun menelpon lewat head unit ini, di mana keselamatan kita akan tetap terjaga ketika ada seseorang yang menelpon tanpa harus mengganggu konsentrasi kita di jalan dibandingkan dengan menggunakan handphone langsung. Bagi kalian yang mencari head unit dengan fitur yang cukup lengkap, kemudian dana terbatas, bisa mempertimbangkan head unit yang satu ini ya. Untuk fitur dari kamera depan, pada head unit ini tidak bisa kita temukan menu kamera depan ya, yang biasanya pada head unit lainnya ketika kita scroll ada pilihan front kamera atau kamera depan. Nah, ternyata pada head unit ini fitur dari kamera depan akan langsung menyala ketika kita memindahkan dari gigi mundur ke gigi netral atau ke gigi 1. Dan nyalanya hanya paling lama sekitar 8 detik saja. Lumayan ya, sudah ada fitur kamera depan daripada kita membeli lagi modul untuk 2 buah kamera yang dimana modulnya saja sudah seharga Rp300.000. Tapi bagi kalian yang ingin menggunakan fitur kamera depan dengan posisi on atau nyala sesuai keinginan kita atau lebih lama, bisa menggunakan fitur video inputnya. Untuk keamanan pada saat berkendara, kita bisa mengaktifkan fitur yang cukup membantu, yaitu video tidak bisa berputar atau tidak bisa kita mainkan ketika mobil dalam keadaan bergerak. Jangan sampai ketika kita disuguhkan oleh head unit yang bisa menampilkan gambar ataupun film-film seru, malah jadi mengganggu konsentrasi kita ketika mengemudi. Tentu ini akan sangat berbahaya ya. Dengan harga yang ditawarkan cukup murah meriah, dengan fitur yang melimpah, saya rasa cukup worth it untuk kita membeli head unit yang satu ini. Itu dia sekilas review dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terakhir, apabila kalian ingin membeli head unit ini, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi yang sudah saya cantumkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian gunakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.